Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru. Jadi buat rekan-rekan semua yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Ini informasinya di hari ini, rekan-rekan ya, Rabu 10 Mei, di mana Kepala BKN sebut honorer teknis bisa dapat afirmasi seleksi P3K asal titik-titik. Nah, oke, kita coba mengecek bersama-sama. Badan Kepegawaian Negara atau BKN masih menghitung dan melakukan penghitungan hasil seleksi P3K teknis 2022. Nah, kebetulan rekan-rekan ya, kebetulan untuk rekan-rekan yang ada di Kemenak itu ketika seleksi P3K kemarin, dia itu masuk juga dalam P3K teknis. Jadi mereka itu pilihannya bukan P3K guru melainkan P3K teknis. Nah, nanti di sana muncul untuk jurusan pendidikan, formasi untuk pendidikan. Penghitungan dan simulasi itu lantaran cukup banyak peserta terutama dari kalangan honorer teknis yang gagal karena tidak memenuhi passing grade atau PG. Pelaksana tugas Kepala BKN Bima Haryo Wibisana mengatakan, sesuai permintaan Menpan RB Aswar Anas, dilakukan simulasi terkait nilai ambang batas atau PG P3K teknis 2022. Dia menyebutkan simulasi ini akan dilakukan untuk semua peserta seleksi P3K teknis 2022, baik honorer maupun umum, artinya baik yang sudah mengabdi atau belum. Bukan hanya untuk honorer ya, pelamar umum juga dilakukan simulasi. Dia menjelaskan saat ini proses penghitungan masih berlangsung. Nah, jadi sekarang itu sudah bergerak rekan-rekan ya. Jadi sekarang itu sudah berlangsung proses penghitungan nilai tersebut. Nantinya akan dilihat kalau dengan PG saja misalnya sudah banyak peserta khususnya honorer yang lulus, berarti tidak perlu ada afirmasi. Jadi di sini tolak ukurnya yang dilihat itu rekan-rekan yang sudah mengabdi. Artinya kalau mereka yang sudah mengabdi ini banyak yang lulus, maka tidak perlu lagi adanya afirmasi atau tambahan nilai. Nah, sekalipun pelamar umum banyak yang gugur begitu. Tapi tolak ukurnya di sini adalah yang sudah mengabdi. Penyesuaian PG artinya tingkat kesulitan soalnya yang disesuaikan. Jadi bukan PG-nya yang diturunkan, tetapi nilainya dikalikan indeks kesulitan. Nah, seperti itu perhitungannya rekan-rekan ya. Oke, selanjutnya honorer teknis akan mendapatkan afirmasi dengan penyesuaian PG. Ternyata masih banyak honorer yang tidak lulus, ucap Bima. Nah, di sini dikatakan bahwa honorer teknis akan mendapatkan afirmasi bila dengan penyesuaian PG itu ternyata masih banyak yang belum lulus atau memenuhi nilai ambang batas. Afirmasi itu terkait nilai ambang batas dan masa kerja dari tenaga non aparatur sipil negara atau honorer. Jadi afirmasinya itu afirmasi masa kerja rekan-rekan ya. BKN akan melakukan simulasi sejauh mana afirmasi itu bisa dilakukan. Hasilnya nanti disampaikan Bima kepada Menpan dan bisa dijadikan kebijakan dari Menpan RB. Sebelumnya Menpan RB Aswar Anas meminta BKN untuk membuat simulasi dan kajian. Hal itu karena banyak masukan melalui media sosial maupun secara langsung kepada Menpan. Passing grade tersebut sebelumnya diusulkan masing-masing instansi, yaitu instansi pembina. Artinya yang menyelenggarakan rekan-rekan ya. Menteri Anas mengatakan Kemenpan RB dan BKN sedang simulasi beberapa hal soal penyesuaian passing grade untuk potensi ada afirmasi. Kemudian akan dikumpulkan puluhan instansi pembina agar ke depan kebutuhan instansi pembina bisa tetap terjawab dengan hasil rekrutmen yang ada. Jadi itu nanti instansi pembina atau penyelenggara itu nanti akan diundang juga. Kemenpan RB harus mengetahui kebutuhan kompetensi dari instansi pembina masing-masing jabatan. Anas mengatakan, berdasarkan reformasi dan simulasi yang akan dilakukan BKN, kini sedang dimatangkan. Nah, di sini rekan-rekan ya, kembali dipertegas di hari ini, kini sedang dimatangkan. Nantinya bisa diputuskan adanya potensi afirmasi lagi. Penentuan ambang batas seleksi P3K.
Jadi ujar Menteri Anas, berbagai masukan terkait passing grade yang disebut menyebabkan ada sejumlah peserta dinyatakan tidak lolos, itu sudah dibahas pemerintah. Tentunya Kemenpan RB dan BKN juga harus melibatkan instansi pembina. Nilai PG ditentukan oleh masing-masing instansi pembina atau instansi sektoral, masing-masing jabatan fungsional. Nah, di sini sudah ada bocoran lagi rekan-rekannya di hari ini, di mana nilai passing grade itu ditentukan oleh masing-masing instansi pembina atau instansi sektoral, masing-masing sektoral jabatan fungsional atau JF. Sementara itu, soal-soal dalam Computer Assisted Test atau CAT disusun oleh instansi pembina masing-masing jabatan bersama konsorsium yang terdiri atas berbagai perguruan tinggi. Oleh karena itu, Menteri Anas meminta dilakukan reformasi baik terkait passing grade maupun terhadap instansi-instansi pembina yang merumuskan soal-soal bagi ujian P3K. Artinya tingkat kesulitannya juga sudah harus dikaji. Pada 2022, pemerintah menetapkan 518.000 formasi P3K yang terdiri dari 93.197 pusat dan 424.843 formasi di daerah. Nah, ini memang luar biasa sekali jumlahnya rekan ya. Formasi di daerah terdiri atas 319.000 P3K guru, 80.000 tenaga kesehatan dan 25.765 P3K tenaga teknis. Nah, jadi ini nanti rekan-rekan ya akan mendapatkan afirmasi. Jadi intinya akan diberikan afirmasi jika memang nilai passing grade-nya ketika dilakukan penurunan atau perhitungan ulang masih kurang honorer ini yang lulus, baru diberikan afirmasi. Seperti itu rekan-rekan, baru diberikan afirmasi, dan afirmasinya itu berdasarkan dengan TMT atau lama bekerja atau mengajar. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi buat rekan-rekan semua yang selama ini bertanya tentang afirmasi, afirmasi yang akan diberikan itu di sini adalah bukan afirmasi cerdik, bukan afirmasi sertifikat, tapi afirmasi masa kerja. Nah, berapa besarannya? Nah, itu juga kita belum tahu berapa besaran afirmasinya jika memang nilai teknisnya atau nilai passing grade-nya belum bisa dicapai. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba mengutip pernyataan Pak Menteri Pan RB ya pada tanggal 30 Januari 2023. Saat itu beliau mengatakan bahwa tahun ini memang akan ada rekrutmen CASN, itu melingkupi seleksi calon pegawai negeri sipil secara selektif, jadi tidak seluruh formasi dibuka seperti tahun-tahun yang terdahulu, dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi di situ seleksi CASN-nya terdiri dari CPNS dan juga calon P3K. Terkait kapannya, nah ini kalau kita sampaikan sekarang, itu mohon maaf tidak bisa karena memang aturan atau turunan kebijakan yang memang sampai saat ini belum ada. Jadi mohon ditunggu saja begitu. Ini sudah bulan Mei, ya praktis tahun ini tersisa 7 bulan lagi. Semoga dalam waktu dekat ya teman-teman.